Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, Bapak berharap kalian tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah dan dalam kondisi yang sedang berpuasa. Ya, tetap belajar kita harus penuh dengan semangat. Ya, Bapak doakan juga semoga puasa kita hari ini lancar sampai maghrib nanti. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita ucapkan bersama kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam setiap pembelajaran. Nah, baik anak-anakku yang cerdas semua, di sini kita belajar dan mengulang kembali yaitu hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik. Nah, Bapak sudah tulis di sini sebuah jam analog. Ya, jam analog itu terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 12. Nah, kita tahu satu hari itu sama dengan 24 jam. Tapi di sini angkanya hanya sampai dari 1 sampai 12. Bagaimana bisa dikatakan 24 jam? Nah, bisa dikatakan 24 jam itu ketika jarum pendeknya berputar penuh sebanyak 2 kali. Jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24 jam. Nah, itu hitungannya satu hari. Nah, jam analog ini terdiri dari 3 jarum. Yang pertama jarum pendek menunjukkan jam, kemudian jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum yang halus ini menunjukkan detik. Nah, setiap jarum ini memainkan fungsinya masing-masing, menunjukkan waktunya masing-masing. Nah, jarum pendek menunjukkan jam. Nah, di sini ketika jarum pendek ini bergeser dari angka 3 ke angka 4, itu hitungannya 1 jam. Begitu seterusnya. Paham ya? Nah, itu fungsi dari jarum pendek, dia menunjukkan jam. Nah, kemudian jarum yang kedua yaitu jarum panjang. Nah, jarum panjang ini menunjukkan menit. Ya, setiap bergeser satu garis, ya, itu menunjukkan 1 menit. Ketika bergeser dari angka 12 ke angka 1, itu menunjukkan 5 menit. Lalu bergeser lagi jarum panjangnya ke angka 2, ya, menunjukkan 10 menit. Kemudian bergeser lagi ke angka 3, menunjukkan 15 menit. Jadi ketika dia bergeser dari angka 12 ke 1 itu 5 menit, kemudian bergeser lagi ke 2 itu 5 menit, kemudian bergeser lagi ke angka 3 jarum panjangnya, itu berarti 15 menit. Nah, kalau bergeser sampai dengan ke angka 6, itu menunjukkan 30 menit atau setengah jam. Ya, itu fungsi dari jarum panjang. Nah, ketika jarum panjang bergeser lagi, berputar penuh selama satu lingkaran, itu 60 menit, berarti 1 jam. Jadi 1 jam itu adalah 60 menit. Paham ya? Nah, itu fungsi dari jarum panjang. Kemudian ada lagi yang jarum halus, ini menunjukkan detik. Ya, menunjukkan detik. Jadi 1 menit ketika jarum panjang ini bergeser dari satu titik ke titik berikutnya, itu menunjukkan 1 detik. Nah, 1 menit ini berapa detik? Nah, 1 menit ini sama dengan 60 detik. Paham ya? Nah, kemudian kalau 1 jam, ketika jarum pendeknya ini bergeser dari angka 3 ke angka 4, itu berapa detik? Yaitu 3600 detik. Nah, itulah fungsi sekilas mengenai ketiga jarum yang ada di jam analog. Ya, ada jarum pendek, jarum panjang, dan jarum halus. Ya, mereka menunjukkan fungsinya masing-masing, menunjukkan waktunya masing-masing. Jadi paham ya, ketika angka panjang ini, jarum panjang ini menunjukkan atau bergeser ke arah 1, berarti itu waktunya 5 menit. Begitu seterusnya sampai 1 putaran penuh, yaitu 60 menit.
Jadi 60 menit itu menunjukkan satu jam. Nah, ini yang perlu kita ingat, yang kita perlu pahami adalah kita harus hafal dengan tabel yang sudah Bapak tulis di sini. Ya, di sini ada 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan berapa menit? Yaitu 60 menit ketika jarum panjang ini berputar penuh sebanyak 1 kali. Itu berarti menandakan 60 menit. Dan itu menunjukkan 1 jam. Kemudian ketika jarum panjangnya bergeser 1 titik atau 1 garis, itu menunjukkan 1 detik. 1 menit, 1 menit. Nah, 1 menit itu berapa detik? Yaitu 60 detik. Nah, kalau 1 jam, ya, andai kata jarum pendek ini dari angka 3 ke angka 4 bergeser dari angka 3 ke angka 4, yaitu 1 jam, berapa detik? Hitungannya yaitu 3600 detik. Ini yang kalian perlu hafal dan kalian perlu ingat, ya. Nah, di sini sudah Bapak buat 3 contoh soal cerita. Yang pertama, di sini ada 2 hari sama dengan berapa jam? Kita tahu 1 hari itu adalah 24 jam. Jadi kalau 2 hari, 24 dikali 2. Karena emang ditanya 2 hari. Berarti 24 dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 2 hari itu adalah 40 jam. Nah, kemudian di contoh yang kedua, ya, di sini tertulis 2 jam sama dengan 2 jam sama dengan berapa menit, maksudnya di sini, ya. 2 jam itu sama dengan berapa menit? Berapa menit? Ya. Bentar, ya. Ya. 2 jam itu sama dengan berapa menit? Kita ketahui 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 jam itu berapa menit? Ya, jadi kita tulis di sini 60 dikali 2 karena di sini ditanyakan 2 jam, ya. Ditulis 2 jam. Jadi 60 dikali 2 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0, 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Ya, di sini jam, menit. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu ditanyakan detik. Di sini tertulis 5 menit sama dengan berapa detik? Kita ingat, ya. Kita ingat 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti kalau 5 menit itu sama dengan, nah, kita tulis di sini 60 detik. 60, ya. 1 menit kan 60. Dikali berapa? 5. 5 ini berarti menunjukkan 5 menit, ya. Tertulis 5, berarti 5 menit. Jadi 1 detik itu berarti 5 menit sama dengan berapa detik? Kita tinggal kalikan 60 dikali 5. 0 dikali 5, 0. 5 dikali 6, 30. Berarti 5 menit itu sama dengan 300 detik. Begitu, ya. Nah, itu bagaimana cara kita menghitung hubungan antar satuan waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Nah, jika kalian kurang fokus atau belum paham, kalian ulang kembali videonya, ya. Kalian lihat lagi dengan seksama, ya, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi. Ya, setelah ini Bapak akan memberikan latihan mengenai hubungan antar satuan waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Tapi fokus pada tabel yang Bapak pada kotak yang Bapak buat. Di situ tertulis 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Jadi kalian harus hafal ini dulu, ya. Nah, kenapa? Inilah kuncinya, ya. Di sini kalau kalian sudah hafal dan paham, ya, kalian mungkin lebih mudah lagi ketika menemukan soal yang berhubungan dengan hubungan antar satuan waktu. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Segera Bapak akan memberikan latihan kepada kalian yang gunanya agar kalian lebih paham dan mengerti lagi bagaimana menghitung hubungan antar satuan waktu.
Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, insya Allah Bapak jawab. Ya, apabila kalian kurang mengerti bisa diulang kembali videonya. Kenapa Bapak mengulang kembali pembelajaran ini? Agar kalian mengerti dan paham bagaimana cara menghitung waktu. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak berpesan agar tetap semangat dalam belajar, ya. Ketika kalian nanti salah atau keliru dalam menghitung menjawab soal, itu tak apa, ya. Kita belajar pasti ada kesalahan atau ada sedikit salah. Nah, itu hal yang lumrah saja, ya. Dan itu sebagai bentuk pelajaran kita agar kita lebih fokus lagi. Ya, intinya kalian tetap semangat dan Bapak percaya kalian semua cerdas. Kalian semua bisa. Ya. Nah, baik. Itu saja yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih.